Pagi itu, suasana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tampak berbeda. Riuh langkah para wisudawan memadati kampus, memakai toga lengkap dengan atribut akademik. Mereka datang bersama orang tua, keluarga, dan orang-orang terdekat. Senyum bahagia terpancar dari wajah wisudawan. Hari yang selama bertahun-tahun dinantikan akhirnya tiba. Hari ketika perjuangan sebagai mahasiswa mencapai satu titik penting, wisuda. Bagi sebagian wisudawan, perjalanan menuju titik ini bukanlah perjalanan yang singkat. Ada perkuliahan yang harus dijalani, ada tugas yang harus diselesaikan, ada ujian yang harus dilewati, dan ada tugas akhir yang menjadi tahapan terakhir sebelum menyandang gelar akademik. Di tengah kesibukan mempersiapkan prosesi wisuda, keluarga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Orang tua yang selama ini memberikan dukungan, kini dapat menyaksikan secara langsung hasil perjuangan anak mereka. Bersyukur ya, alhamdulillah. Yang pertama ini anak saya yang pertama, dan dari keluarga kami baru dia yang bisa kuliah gitu ya. Jadi saya bangganya dengan anak saya ini sama sekali nggak pernah bikin susah gitu loh. Jadi semua dia minta ya sekedarnya, nggak terlalu banyak. Jadi saya bersyukur, saya bangga dengan anak saya. Bagi orang tua, keberhasilan seorang anak menyelesaikan pendidikan tinggi menjadi kebanggaan tersendiri. Tidak sedikit yang datang dari luar kota untuk menyaksikan momen ini. Bahkan ada yang rela pindah tempat tinggal demi mengikuti sang anak. Walaupun kami semua ini adalah pensiunan, tapi tetap pendidikan yang nomor satu bagi kami. Dan kami kebetulan pindahan dari Bali. Dari 4 tahun yang lalu, pertama anak kami mau kuliah di sini, kami mengikuti dia untuk kuliah di sini. Jadi kami hijrah dari Bali ke Sidoarjo. Iya, ke Surabaya, terutama anak kami untuk menuntut ilmu di sini. Anak pertama kami, saya ingin berusaha untuk mendapatkan pendidikan yang sebaik mungkin. Lebih dari kami sebagai orang tuanya. Biaya hidup karena ya kami kan pensiunan, jadi kami mengandalkan dari penghasilan kami dari pensiun itu aja. Prosesi wisuda dimulai. Jajaran pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya memasuki ruangan wisuda. Suasana yang sebelumnya dipenuhi percakapan berubah menjadi khidmat. Para wisudawan mengikuti setiap tahapan prosesi. Pada wisuda ke-133, sebanyak 1.958 mahasiswa dari 9 fakultas dan 35 program studi resmi dikukuhkan sebagai wisudawan. Alhamdulillah wisuda kali ini adalah wisuda ke-133 periode genap 2025-2026 yang berasal dari program diploma, sarjana, magister, profesi, dan program doktor. Jumlahnya 1.958. Bella Mayasari, sarjana. Satu persatu nama wisudawan dipanggil. Mereka naik ke panggung untuk menerima tanda kelulusan. Sebuah momen yang menjadi simbol berakhirnya perjalanan sebagai mahasiswa. Di balik pelaksanaan wisuda kali ini, ada kerjasama seluruh panitia yang diketuai Aris Heri Andriawan. Bagi wisudawan,
Toga yang dipakai ini menyimpan banyak cerita. Ferdian Yudhistira, Sarjana Hukum. Cerita tentang perjuangan menyelesaikan pendidikan, tentang dosen yang memberikan bimbingan, tentang teman-teman yang menemani selama masa kuliah, dan tentu saja tentang keluarga yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan. Bersatu menuju. Arti wisuda bagi aku itu merupakan momen yang sakral ya, karena ini menandai kerja keras selama ini, di mana saya juga ngurus keluarga tapi juga masih berkuliah dan juga masih mengajar sebagai dosen, dan ini merupakan wisuda terakhir saya karena saya mengambil program doktor dan ini merupakan wisuda terakhir saya yang saya wajib datang gitu sih. Doktor Ilmu Ekonomi. Apa yang paling berat untuk kuliah yaitu kuliah sama kerja sih Kak, seperti itu. Jadi kalau kuliah ini sendiri itu gimana caranya kita itu untuk menyeimbangkan antara kuliah sama kerja. Apalagi aku ini juga kan lumayan ada jabatan ya di pekerjaan, lalu kesibukannya luar biasa, pekerjaannya selaras manajemen dengan pekerjaan saya ya untuk jurusan sendiri, dan saya di sini ambil jurusan Magister Manajemen RPL Kak. Seperti itu, jadinya rekognisi pembelajaran lampau yang dimana saya tempuh hanya cuma 2 semester aja gitu. Penilaiannya dari sisi tes dulu Kak, seperti itu. Di sini kalau dikira kita mampu ya kita akan diikutkan di kelas RPL tersebut, seperti itu Kak. Membagi waktu sih, lebih ke situ. Kuliah siapa aja bisa Kak, asalkan dia mau. Kini status mahasiswa perlahan berubah menjadi alumni. Satu tahap kehidupan telah selesai. Namun perjalanan baru justru akan dimulai. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Di Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata. Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu. Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Tidak semua perjalanan menuju wisuda berjalan mulus. Setiap wisudawan memiliki cerita perjuangan masing-masing. Ada yang harus berulang kali melakukan revisi tugas akhir. Ada yang harus membagi waktu antara kuliah dan kerja. Ada pula yang harus menghadapi berbagai persoalan pribadi sebelum akhirnya menyelesaikan pendidikan.
Bagi mereka, kelulusan bukan sekadar hasil dari proses akademik, tetapi juga hasil dari kemampuan untuk bertahan dan terus melangkah ketika menghadapi berbagai tantangan. Sempronya itu saya di semester 6, tapi sebenarnya kan sidangnya di semester 7, namun karena ya kurang terlalu banyak revisi, jadinya diundur sampai semester 8 ini baru selesai. Bisa menyelesaikan skripsi sampai ya ikutnya di semester 8 jadinya. Gitu. Ya perjuangannya kan saya di domisili di Gresik. Terus penelitian saya juga di Gresik. Jadi untuk penelitian saya untuk mendapatkan datanya itu juga agak keberatan sih. Harus butuh, sebenarnya kan harus ada temennya dari kampus juga. Ya akhirnya jadinya saya pakai teman yang ada di kampung itu untuk minta bantuan, terus ya sering kehujanan juga kan penelitian saya banjir. Jadi yang paling mendukung saya adalah kedua orang tua saya, karena kedua orang tua saya sangat mensupport apa yang akan saya lakukan. Sehingga mereka sangat bekerja keras dan membiayai saya selama kuliah. Contohnya ayahku kan karyawan swasta, dia rela mengambil lembur di atas jam kerjanya, ya sehingga bisa membayar kuliah. Kalau ibu selalu mendukung apa yang saya lakukan, pokoknya tetap melakukan apa yang terbaik. Bagi sebagian orang tua, wisuda menjadi salah satu momen yang paling membahagiakan. Setelah bertahun-tahun mendampingi anak menjalani pendidikan, kini mereka menyaksikan langsung putra-putrinya menyandang gelar akademik. Keberhasilan selamanya. Kita banting tulang untuk akhirnya kalau molor kan biaya kuliahnya otomatis nambah toh. Nah itu sama. Secara fisik, secara mental itu perlu sekali para ibu-ibu untuk mendukung anak karena memang beban untuk skripsi itu luar biasa, beban mental dan itunya tuh luar biasa. Dan itu anak-anak itu hingga katanya sampai mengatakan lelah bu, aku capek. Iya kamu capek, tapi ini perjuangan, tapi terus nggak usah capek. Udah kalau capek bangkit lagi, kalau capek duduk, lepaskan dulu semua, lalu lanjutkan terus. Saya pasti katakan gitu sama anak-anak. Anak saya memang dua-duanya di sini di teknik mesin semua. Harapan saya minimal anak saya dapat menerapkan ilmu yang dia dapat dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi apa yang dia dapat selama kuliah itu dapat dia pakai untuk satu untuk bekerja, dua untuk berbakti pada masyarakat seperti itu. Penting karena orang itu dikenal selagi dia dapat menorehkan karya atau membuahkan kinerja bagi masyarakat. Mungkin ya dalam hal bekerja, menciptakan lapangan kerja, seperti itu kalau harapan saya. Pelukan setelah prosesi wisuda menjadi gambaran tentang rasa bangga keluarga. Tidak ada lagi tugas akhir yang harus dikejar. Tidak ada lagi jadwal bimbingan. Yang tersisa adalah harapan agar perjalanan berikutnya dapat berjalan lebih baik. Di antara para wisudawan, ada pula mereka yang berhasil mencatatkan prestasi dan meraih predikat lulusan terbaik. Lulusan terbaik Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Nurul Amalia Safitri, Program Studi Akuntansi, gelar Sarjana Akuntansi IPK 3,87, masa studi 4 tahun, predikat cum laude. Alivia Salma Nabila, Program Studi Magister Manajemen, gelar Magister Manajemen IPK 3,93, masa studi 1,5 tahun, predikat cum laude. Adam Joyo Pranoto, Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, gelar Doktor IPK 3,98, masa studi 3 tahun, predikat cum laude. Fakultas Teknik, Agatha Hanabel Avananta Putri, Program Studi Teknik Industri, gelar Sarjana Teknik IPK 3,94, masa studi 4 tahun, predikat cum laude.
Adi Nugroho Ngegistomo, Prodi Program Profesi Insinyur gelar Insinyur IPK 4, masa studi 6 bulan, predikat cum laude. Bakti Yudi Firnanto, Program Studi Magister Teknik Sipil, gelar Magister Teknik IPK 4, masa studi 1 tahun, predikat cum laude. Fakultas Psikologi, Tommy Aditya Saputra, Program Studi Psikologi, gelar SPSI IPK 3,80, masa studi 4 tahun, predikat cum laude. Elvil Mani Rinonce, Program Studi Pendidikan Profesi Psikolog, gelar Psikolog IPK 3,86, masa studi 1 tahun, predikat cum laude. Miftahul Jannah, Program Studi Pendidikan Profesi Psikolog, gelar Psikolog IPK 3,86, masa studi 1 tahun, predikat cum laude. Mas'ul Hadi, Program Studi Magister Psikologi, gelar MPSI IPK 3,93, masa studi 1,5 tahun, predikat cum laude. Fakultas Ilmu Budaya, Daniel Eka Putri Wowiling, Prodi Sastra Inggris, gelar Sarjana Sastra IPK 3,94, masa studi 4 tahun, predikat cum laude. Fakultas Vokasi Angela Tasizara Sekar Anggraini, Program Studi Agroindustri, gelar Ahli Madya Teknik IPK 3,53, masa studi 3 tahun, predikat cum laude. Dosen berprestasi Dr. Andi Matulesi MSc Psikolog, Fakultas Psikologi Pendidikan Profesi Psikolog, prestasi Ketua Umum Himpunan Psikologi Indonesia, President of the ASEAN Regional Union of Psychological Societies. Insinyur Wiwin Widiasi STMT, Fakultas Teknik, Teknik Industri, prestasi Hibah Hilirisasi Riset Prioritas 2026. Persoalan dari sudut pandang yang lebih luas. Kami menyadari prestasi tersebut menjadi buah dari ketekunan selama menempuh pendidikan. Jadi kalau menurut saya kunci keberhasilan ya ketekunan kita ya. Ketekunan, keteguhan, kemudian komitmen untuk menjalankan tugas-tugas akademik. Jadi bagaimana kalau ada tugas ya segera mungkin untuk dikerjakan sebaik yang kita bisa. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya tidak ada mimpi awal untuk jadi terbaik, tidak ada. Tetapi saya hanya berusaha kalau mengerjakan sesuatu ya saya kerjakan sebaik-baiknya. Termasuk itu tugas-tugas akademik. Dan kemudian ternyata itu diapresiasi oleh dosen-dosen dengan nilai-nilai yang baik dan akhirnya terpilih menjadi mahasiswa terbaik. IPK-nya 3,93. Magister Psikologi. Prestasi akademik menjadi salah satu catatan perjalanan. Namun, pengalaman selama menjadi mahasiswa juga menjadi modal penting untuk menghadapi tahap berikutnya. Flora di lantai 3. Kalau untuk mahasiswa yang masih kuliah, teruslah menuntut ilmu yang sekarang kamu dapatkan di bangku kuliah. Karena ilmu-ilmu yang didapatkan di bangku kuliah itu nanti akan membantu untuk proses kamu belajar juga di lapangan pekerjaan. Karena kan saat ini industri semakin berkembang, nah itu tidak bisa hanya didapatkan ilmu tiba-tiba di lapangan, sehingga tetap harus didapatkan di bangku pendidikan. Pesan itu menjadi bagian dari perjalanan estafet pendidikan. Mereka yang kali ini meninggalkan kampus pernah berada di posisi mahasiswa yang sedang berjuang menyelesaikan pendidikan. Kini pengalaman itu diteruskan kepada generasi berikutnya. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya. Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk. Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda.
kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini. Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah. Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Halo, good morning. Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana. Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Prosesi wisuda telah selesai. Toga yang dipakai selama prosesi perlahan dilepas. Namun setelah toga dilepas, tantangan baru menanti. Para lulusan kini harus menentukan langkah berikutnya. Ada yang bersiap memasuki dunia kerja. Ada yang ingin melanjutkan pendidikan. Ada pula yang membangun usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kebetulan saya entrepreneur, seorang wirausaha di bidang percetakan, semua yang berkaitan dengan cetak. Gitu. Jadi otomatis ya seperti karyawan ya lumayan banyak. Ya, menciptakan lapangan pekerjaan ya. Jadi apa ya, kita dengan adanya kuliah ini kita combine antara praktek dan teori. Selama ini sebetulnya sudah aku kerjakan, sudah aku lakukan. Selama ini mungkin kita kan masih konvensional, tapi sekarang musim dengan digital ya, sekarang sudah digital ini luar biasa. Kita kan harus bisa mengikuti dari era konvensional ke era digital. Jadi biar nggak ketinggalan. Saya akan berkarir sebagai psikolog umum. Tentunya karena masih baru, mencoba berbagai opportunity yang tentunya bisa berkontribusi kepada masyarakat di bidang kesehatan mental. Entah itu mungkin di bidang industri, ya, atau kalau di psikologi nyebutnya PIO biasanya, industri organisasi, atau di bidang kesehatan. Nah itu nanti mungkin sambil discovery ya, karena kalau psikolog umum itu kan masih general ya, jadi nanti belum spesifik, jadi masih sambil juga mencari sebenarnya aku ini oke-nya di mana sih gitu. Tentunya dari awal, dari waktu S1 sampai saya sekarang lulus profesi psikolog, memang punya concern atau ketertarikan dalam mempelajari human mind atau the way people think and behave gitu. Kayak dari kecil saya selalu penasaran kenapa sih ada suatu kondisi gitu. Terus setiap orang tuh responnya beda-beda. Jadi awal triggernya penasarannya kayak gitu. Nah lama-lama akhirnya baca-baca ya dulu ya, sering browsing, S1, kuliah, oh ternyata menarik banget nih. Tapi S1 kan belum bisa praktik, jadi lanjut lagi ke profesi psikolog supaya dapat license untuk kita berpraktik, seperti itu. Dan tentunya kalau ada rezeki nanti tahun depan, sekarang kan masih umum ya, pengennya juga ambil spesialis sih. Memasuki dunia kerja bukan perkara mudah. Persaingan semakin ketat. Perubahan teknologi berlangsung cepat. Kebutuhan industri juga terus berkembang. Untak Surabaya mengangkat tema wisuda tahun ini, berkarya untuk bangsa, berdampak bagi dunia. Tema ini bukan sekedar tema penyelenggaraan wisuda, melainkan cerminan dari keyakinan kami tentang makna pendidikan tinggi. Universitas tidak hanya bertugas menghasilkan ilmu pengetahuan, tapi juga menunjukkan kemampuan untuk mengubah ilmu tersebut menjadi karya yang memberi manfaat. Berbicara tentang kontribusi... Karena itu, lulusan perguruan tinggi dituntut tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, adaptif terhadap perkembangan dan teknologi. Swasta pertama tahun
Kompetensi yang menjadi perhatian utama dari universitas adalah bagaimana membuat mahasiswa atau lulusan itu bisa berpikir kritis, kemudian dia memiliki kemampuan untuk bekerja sama, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mempersiapkan wisudawan menghadapi tantangan. Tantangannya adalah perkembangan teknologi, jadi bagaimana kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia nyata, dunia kerja, dan kita secara terus-menerus untuk gap-nya tidak terlalu jauh itu. Harapannya untuk semua mahasiswa dan lulusan terus tingkatkan kompetensi, berkarya, kemudian berdampak bagi Indonesia dan dunia. Sebelumnya, para wisudawan juga dibekali pendidikan karakter. Karena dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan moral yang kuat. Adalah insan. Pendidikan karakter berfungsi sebagai kompas etis agar wisudawan mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Putri Ngurah Saraswati, Sarjana Hukum. Alhamdulillah kami setiap lulusan masing-masing program studi membekali ada kompetensi utama, jadi mereka harus memiliki kompetensi utama dan kompetensi pendukung plus pendidikan karakter. Jadi ada pendidikan karakter di Untak Surabaya. Kami memberikan pendidikan berupa penguatan nilai-nilai kebangsaan. Jadi kami di Untak Surabaya ada mata kuliah patriotisme, kemudian ditambah ada nilai-nilai kebangsaan itu dititipkan, disisipkan kepada 10 mata kuliah masing-masing di program studi. Wisuda menjadi penanda bahwa satu perjalanan telah selesai, namun sekaligus menjadi awal dari perjalanan yang baru. Bagi keluarga, wisuda adalah bukti perjuangan yang terbayar. Bagi kampus, wisuda menjadi momentum melepas para lulusan untuk berkarya. Dan bagi para wisudawan, gelar yang baru disandang menjadi bekal untuk menghadapi masa depan. Toga mungkin hanya dikenakan selama 1 hari, namun cerita di baliknya membutuhkan perjalanan bertahun-tahun. Ada perjuangan mahasiswa, ada doa orang tua, ada bimbingan para dosen, dan ada harapan tentang masa depan. Kini, para wisudawan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya resmi melangkah keluar dari dunia perkuliahan. Membawa ilmu yang telah dipelajari, membawa pengalaman yang telah dilalui, dan membawa harapan untuk menjadi bagian dari perubahan. Karena wisuda bukanlah akhir. Wisuda adalah awal untuk membuktikan bahwa ilmu yang diperoleh dapat memberi arti. Selamat kepada seluruh wisudawan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selamat menempuh perjalanan baru dari toga menuju masa depan.